Oke guys, ketemu lagi di konten kita namanya Medical ya guys. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu, kita kembali lagi dengan membahas sesuatu yang underwater. Oke, kita jadi mau bacain komen guys. Komen tentang underwater. Nah ini ada guys yang tanya, namanya Pangeran Malam. Wah, ngeri sekali. Kenapa di Curug sering ada korban jiwa? Ya karena Anda tanya. Oke guys, jadi jawabannya adalah yang pertama, jawabannya adalah ada dua sudut pandang karena kita tinggal di Indonesia ya guys. Ada dua sudut pandang. Ini ada dari sudut pandang mistis dan dari sudut pandang realita, akal sehat gitu ya guys. Jadi bagi Anda yang mau membahas mistis dan realita, terserah Anda mau percaya yang mana. Ini intinya ada dua sudut pandang. Di sini saya nggak akan panjang lebar tentang yang mistis-mistis, tapi untuk bagi Anda yang percaya tentang hal mistis, jadi kalau menurut sudut pandang mistis itu mungkin karena yang pertama tidak berdoa, jadi banyak hal-hal gaib yang mengganggu di sana, dan mungkin ada tumbal, mungkin ada jin apalah segala macam gitu. Tapi itu semua kembali kepada Anda semua. Mungkin bagi Anda yang percaya tentang hal itu, ya memang ada. Kalau misal jin gaib itu memang ada. Cuma ketika Anda percaya hal tersebut yang membuat sesuatu tenggelam atau ada korban jiwa di sebuah curug, itu ya terserah Anda. Tapi kalau misal dari saya sini akan membahas secara realita aja ya guys, secara realita, sudut pandang dengan logika gitu. Gimana ada orang tenggelam kok di curug? Kenapa sering sekali banyak yang tenggelam di curug dan banyak korban jiwa? Intinya gitu ya guys. Nah yang pertama, secara realita, yang pertama ini bisa terjadi karena kondisi fisik orang tersebut guys. Banyak orang misal ada yang kelelahan, misal ada orang yang kurang fit badannya, atau habis sakit atau gimana segala macam. Nah itu bisa mempengaruhi adanya korban jiwa guys. Karena kan di curug suhunya juga sangat dingin. Nggak dingin semua sih, tapi yang jelas kalau di curug itu suhunya benar-benar di bawah normal rata-rata orang tersebut tinggal gitu loh ya. Kalau misalnya orang tersebut tinggalnya di kota, yang biasanya di kota panas, ini di curug bisa lebih dingin gitu ya guys ya intinya. Yang pertama karena kondisi fisik. Yang kedua karena salah mengukur kedalaman. Nah ini bisa terjadi dan sering terjadi sama manusia-manusia yang sering main ke curug guys, terutama yang nggak bisa berenang. Nah salah mengukur kedalaman itu maksudnya gini. Jadi banyak orang yang mengira curug itu dangkal atau cetek gitu ya bahasanya ya, dan nggak dalam. Tetapi ketika orang itu nyemplung atau nyebur ke dalam, itu dalam ternyata, dan ternyata nggak ada pijakan kaki yang untuk dipijak di dalamnya gitu guys. Nah makanya hal itu membuat banyak orang yang nggak bisa berenang itu tenggelam, dan nggak ada yang nggak ada yang menolongin gitu loh, karena nggak ketahuan. Taunya dia bisa berenang, tahu-tahu ketika nyemplung nggak bisa berenang karena salah mengukur kedalaman. Yang kedua itu guys. Dan yang ketiga adalah belum mengenal medan ya, medan padang apa segala macam gitu guys. Nah jadi belum mengenal medan adalah kembali lagi tadi nggak bisa mengukur kedalaman gitu. Dan medannya kan juga di dalam air itu guys. Di dalam air itu nggak selalu datar, karena bebatuan yang di dalam air yang ada di curug itu naik turun gitu ya, bukan naik turun tapi ada lubang atau apa segala macam, ada bebatuan yang tinggi yang mungkin bisa berpijak, tapi setelah jalan berapa meter langsung blong gitu ya ke dalam, langsung dalam gitu. Itu ada banyak di curug gitu guys. Yang ketiga karena hal itu guys. Dan yang keempat, bebatuan yang curam di curug, yaitu yang tadi kembali lagi kayak yang seperti nomor 3, cuma ini beda ya guys. Jadi di dalam curug itu bebatuannya itu nggak rata lagi ya guys, nggak rata dan banyak lubang. Mungkin ada batu yang sama batu ini,
ketika nempel di batu sama di batu itu masih aman, tapi ketika di tengah-tengah batu itu kan ada lubang. Nah itu kakinya bisa nempel ke situ, bisa masuk ke situ, dan ketika udah masuk bisa jadi panik, dan ketika panik nggak bisa lepas dari lubang itu, jadi ya akhirnya adalah korban jiwa kayak gitu guys ya. Terutama yang jarang main ke curug, tapi sekalinya main ke curug dia terlalu barbar gitu ya guys ya. Nah yang selanjutnya itu tidak bisa renang. Nah ini yang paling sering terjadi guys. Awalnya dia berada di lokasi yang dangkal mungkin ya, tapi karena curug itu nggak selalu dangkal dan tiba-tiba bisa blong masuk ke dalam gitu ya, banyak korban jiwa yang terkena masuk ke dalam jurang-jurang seperti itu yang dalam air guys. Jadi alasan selanjutnya adalah tidak bisa berenang. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa berenang tapi sok-sokan bisa berenang dan tanpa pemantauan. Nah, karena yang terakhir ini juga kurangnya pemantauan. Pemantauan di sini nih, pemantauan bukan pemantauan yang kayak tim SAR gitu segala macam, enggak ya guys ya. Karena tim SAR nggak selalu ada di curug gitu ya. Tapi pemantauan kayak misal temennya kalian yang ada di situ yang udah bisa berenang mungkin bisa sedikit membantu, atau kurangnya pemantauan dari warga sekitar yang tahu tentang curug itu guys. Mungkin dalamnya berapa, isinya apa aja, bentuk dasarnya kayak apa, kan kita juga nggak tahu kalau misal kita baru datang di tempat itu guys. Nah itu membuat kalau misal berapa orang, misal ada 3 orang main ke curug, tapi kalau semuanya nggak bisa berenang itu bisa bahaya guys. Sebisa mungkin ada yang bisa berenang salah satunya, walaupun cuma salah satu. Tapi bukan berarti salah satu ini ketika yang 2 tenggelam ini langsung nolongin, enggak juga, karena bisa jadi yang satu ini ketika bisa berenang tapi nolongin yang 2 ini ketika tenggelam, bisa jadi tenggelam semuanya gitu guys. Jadi yang bisa berenang ini paling enggak ngasih tau lah cara berenang yang simple, yang gampang, tapi enggak main ke dalam-dalam yang ke area yang dalam juga gitu guys. Nah jadi karena kalau main yang ke area yang dalam tapi tanpa pengetahuan, apalagi nggak bisa berenang, itu fatal banget guys. Karena di curug juga banyak resiko-resiko yang ada di situ loh. Contohnya juga karena adanya cuaca yang tidak menentu dan bisa terjadi banjir kapanpun, karena ini curug dan ini alam guys, nggak bisa diprediksi. Jadi guys, kesimpulannya di sini adalah secara realita ya, itu secara realita adalah seperti yang tadi saya bilang, dan mungkin banyak beberapa dari Anda yang percaya akan hal mistisnya. Tapi ya guys, seperti ini. Jadi jangan selalu dihubungkan dengan mistis gitu sih kalau menurut saya, karena itu sih kepercayaan masing-masing ya. Bukannya nggak ada yang hal goib, tapi kalau ketika terjadi sesuatu, ada korban di curug, misal ada korban di suatu tempat gitu, jangan selalu dihubung-hubungkan dengan mistis, karena belum tentu itu karena hal mistis. Bisa jadi itu karena hal yang benar-benar secara ilmiah itu bisa dijelaskan, tapi ketika banyak orang menghubungkan dengan mistis, itu bisa jadi jin di sekitar Anda, di sekitar tempat itu malah justru membuat fitnah seperti itu guys. Bukan membuat fitnah, tapi membuat kepercayaan, membuat percaya kalau itu terjadi sama mistis gitu guys. Jadi jangan sampai teman-teman bukan untuk nggak percaya ya, tapi kembali lagi jangan selalu dihubungkan dengan mistis gitu guys. Jadi setiap teman-teman mau kemanapun berada, silakan berdoa dan silakan untuk bersama dengan ahlinya atau dipandu dengan ahlinya gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari aku guys. Setelah panjang lebar kita membahas tentang korban di curug, mungkin seperti itu. Silakan diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Mungkin ketika aku ada salah kata, silakan dibuang ya guys, tapi ketika bermanfaat silakan diambil manfaatnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andrewata.